Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang hadir di kesempatan ibadah raya di sesi yang pertama ini maupun yang ada di rumah masing-masing ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita masih di penghujung triwulan yang ketiga ya. Maksud saya triwulan yang kedua tentang tidak tergoyahkan ya, tak tergoyahkan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, ada satu hal yang harus kita ketahui bahwa untuk menjadi pribadi yang atau jemaat Tuhan yang tidak tergoyahkan, tentunya akan ada ujian, akan ada tantangan, akan ada pencobaan. Itu sebabnya kita mau belajar pada kesempatan pagi hari ini, bahkan di sesi yang pertama dan yang kedua nanti. Jadi ini merupakan khotbah yang berseri ya. Nanti yang sudah pulang, nanti silahkan lihat di tayangan ataupun di rekaman khotbah yang biasanya saya taruh di channel saya ataupun di Facebook ya. Puji Tuhan, kita akan belajar tema firman Tuhan, dicobai namun tidak tergoyahkan. Mari kita buka bersama dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, ya, mari kita bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang pertama ini kita akan melihat ya tentang kebenaran tentang pencobaan itu sendiri ya. Kita akan lihat fakta-fakta yang Alkitab katakan, bahkan di dalam konteks ayat ini apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, melalui suratannya kepada jemaat yang ada di Korintus mengenai pencobaan. Kita akan lihat juga dalam surat Yakobus. Nah, di bagian yang berikutnya, di sesi yang kedua setelah ini, nanti kita akan melihat tentang kuncinya, jalan keluarnya mengatasi pencobaan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, apa yang Rasul Paulus sampaikan, ini adalah bagian daripada ketika Paulus memberikan suatu contoh kepada jemaat yang ada di Korintus, contoh tentang nenek moyang mereka ya. Biarpun kota Korintus itu kota yang sebenarnya sudah tidak lagi dalam area Yudea ya, ataupun ada komunitas Yahudi di sana, tetapi kita tahu bahwa di jemaat di Korintus juga ada orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka juga masih sebagai ataupun berlatar belakang orang Yahudi. Itu sebabnya Paulus berikan contoh tentang nenek moyang mereka, Israel sebagai suatu peringatan, Israel sebagai suatu contoh. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-10, panjang lebar Paulus uraikan tentang nenek moyang mereka, orang Israel. Disebut bangsa pilihan Tuhan, disebut orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, disertai dalam perjalanan. Ketika mereka menyeberang Laut Kulsum, mereka dikejar oleh Firaun. Laut Kulsum itu terbelah dan Israel boleh lewat di sana. Dan mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api.
perlindungan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang terjadi kepada bangsa Israel. Tapi toh di antara mereka ada juga yang Tuhan binasakan. Ada juga yang akhirnya kalau kita melihat mereka tidak sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah itu sebabnya saudara, Israel dijadikan sebagai contoh. Nah saudara, bukan cuma Israel sebenarnya. Kehidupan orang-orang percaya di masa kini juga. Kalau kita mau jujur, ya, kita pun akan mengalami tantangan, cobaan. Orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, justru mengalami hujan, ya, banjir, badai. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27, orang yang dengar lakukan firman Tuhan dicobai, saudara. Nah itu sebabnya kita akan belajar tentang hal ini. Bahkan dalam surat Yakobus, kalau kita belajar Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah saudara, lihat, Allah tidak mencobai. Yakobus katakan, pencobaan itu muncul dari keinginan manusia itu sendiri. Kemudian diseret, dipikat, dan kemudian dibuahi. Akhirnya melahirkan dosa. Bahkan pencobaan yang berujung kepada dosa bisa juga mendatangkan maut. Itu kitab Yakobus katakan, saudara. Artinya ilustrasinya begini. Kita ini, ya, orang ini boleh pele, ini boleh larang itu burung lewat di atas kepala, ya. Karena ini burung kan kalau lewat-lewat, siapa yang mau pele di atas kepala? Tetapi kalau dia sudah mulai hinggap di atas kepala kita, maksudnya sudah menghinggapi kepala kita, kemudian dia sudah mulai buang kotoran di situ, kita boleh halau, saudara, ya. Jangan sampai dia buang kotoran di atas kepala. Artinya keinginan itu bisa saja datang, tetapi kalau kita buahi bisa berlanjut kepada dosa. Itu sebabnya itu yang dikatakan oleh Yakobus. Nah, kita belajar kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi. Kita akan melihat apa yang menjadi, ya, di sesi yang pertama ini fakta-fakta kebenaran tentang pencobaan itu seperti apa, ya. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-12, firman Tuhan katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hal yang pertama yang kita pelajari, saudara, kita hidup di area yang berbahaya, bahkan pada masa yang berbahaya. Itu yang pertama. Makanya diperingatkan oleh Paulus, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir, masa yang sukar dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ditulis kalepos, artinya dangers, berbahaya. Dan inilah masa di mana kita hidup sekarang, saudara. Masa yang sulit dan sukar. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita aware, kita waspada akan hal ini, saudara. Israel yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya tidak memperhatikan hal ini. Itu sebabnya hampir sebagian besar dari mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang
yang tembus ke sana, yang keluar dari tanah Mesir, ya, Yosua dan Kaleb. Karena mereka tidak menjaga ini, tidak waspada, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat, ya, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, ya, saya sudah sering sampaikan hal ini. Dalam konteks masa yang sulit, masa yang dangerous tadi, yang kalepos firman Tuhan katakan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 16 katakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia." Apa yang ada di dunia, saudara? Firman Tuhan katakan, ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-16, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukankah Yesus juga pernah dicobai oleh iblis? Matius pasal yang keempat. Hal-hal ini yang ditawarkan, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia ini, yang bisa menyeret kita, orang-orang percaya, untuk kembali ke jalan kita yang jahat, yang sesat, saudara. Dan itu sebabnya diperingatkan untuk bisa berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Memang itu suatu hal yang sepatutnya sebagai orang percaya kita rindukan, kita dambakan, dan kita berjuang untuk hal itu, saudara. Tetapi juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kita harus waspada. Jangan overconfidence, jangan merasa bahwa kita ini tidak akan jatuh, justru sebaliknya, saudara. Dan Tuhan sudah, Alkitab sudah memperingatkan, ada orang-orang yang Tuhan nyatakan, ya, seperti Daud. Siapa yang tak kenal Daud, saudara? Tetapi setelah Daud menjadi raja, setelah Daud sudah punya istana yang megah, ya, Daud tidak lagi pergi berperang. Disitulah Daud mengalami kejatuhan. Bani Korah juga. Bilangan pasal yang ke-16, saudara baca nanti, ya. Korah memberontak kepada Musa karena merasa bahwa mereka sudah layak memimpin. Mereka juga pantas untuk dijadikan pemimpin, ya. Hal apa ini? Keangkuhan hidup. Aktualisasi diri, merasa mampu, merasa, wah, saya cocok di posisi itu. Nah, saudara, itu yang pertama kita belajar, ya. Kita hidup di area yang berbahaya, di masa yang sukar. Berhati-hati. Yang kedua, saudara, nah, ini yang menyegarkan, ya. Tadi peringatan, ini suatu konfirmasi, peneguhan. Ayat yang ke-13, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian yang pertama, bagian A. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Haleluya. Pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, saudara. Bukan saya yang katakan demikian, tetapi firman Tuhan yang katakan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Contemporary English Version, ditulis, "You are tempted in the same way that everyone else is tempted." Engkau dicobai dengan cara yang sama, dengan orang lain pun dicobai. Dalam terjemahan New Living Translation, "The temptation in your life are no different from what other experience." Tidak berbeda dengan pengalaman orang lain. Sama, saudara. Seringkali kita sering mengeksklusifkan pencobaan kita, ya. Ada yang berkata, "Oh, bro, nak pernah rasa kuat. Ini cuma kita yang rasa." Nah, tanpa kita sadari, saudara, kita melebih-lebihkan itu pencobaan. Justru Tuhannya yang dikecilkan. Nah, kita belajar, firman Tuhan katakan, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Amin. Pencobaan biasa. Justru harusnya kita menyatakan
lewat afirmasi iman, lewat perkataan iman kita, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, seperti pendeta-pendeta besar lalu sering katakan, ya, katakan kiri kananmu, pencobaan-pencobaanku biasa, karena aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Itu yang harus kita nyatakan, saudara. Bukan mau meremehkan pencobaan, atau kita kan sudah diperingatkan di poin yang pertama tadi, ya. Kita harus berhati-hati. Makanya sudah ada di poin yang pertama tadi. Tapi poin yang kedua bukan berarti meremehkan pencobaan, tetapi justru kita menyatakan lewat iman kita bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pencobaan itu biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Dan yang terakhir, ya. Ini yang luar biasa, lebih luar biasa lagi. Ayatnya yang ke-13 bagian B atau bagian selanjutnya, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagian B. Sebab Allah setia. Haleluya, ya. Sebab Allah setia. Kita punya Allah yang setia, saudara. Amin. Coba, ya, ini mulai kore sekarang. Coba lihat kiri kanan. Bilang, katakan, kita punya Allah yang setia. Haleluya. Ya. Memang social distancing bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi. Ya. Lihat aja kiri kanan. Bro, Pa, ya, kalau yang datang suami istri, Ma, bilang, kita punya Allah yang setia. Haleluya. Tuhan kita setia. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Coba lihat. Puji Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Loh, orang ini baru turunan kedua, turunan ketiga, generasi kedua, ketiga, sudah senang. Ini beribu-ribu keturunan juga. Allah kita setia. Allah kita hebat dan luar biasa. Ya. Bangga punya Allah seperti ini. Nah, Allah yang setia itulah yang akan menyatakan kepada kita bahwa ketika kita dicobai, pencobaan itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Haleluya. Ketika kita dicobai, kita akan diberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan kita. Katakan amin. Ketika kita dicobai, ada Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu menanggung apa yang kita rasakan. Haleluya. Nah, ini poin-poin ini akan kita bahas dalam sesi selanjutnya, saudara, ya, dari ibadah yang kedua nanti. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia, karena karena kesetiaannya dia nyala los itu pencobaan, saudara, ya kan? Karena kesetiaannya bukan cuma dia kontrol, dia amati apa yang kita lakukan, tetapi dia juga memberikan jalan keluar, solusi. Karena kesetiaannya, dia pun pernah mengalami apa yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ingat, saudara, tadi yang pertama, hati-hati, kita ada di area yang berbahaya. Yang kedua tadi, ya, karena kita tahu kita ada di area yang berbahaya, tetapi jangan takut, jangan khawatir. Pencobaan itu biasa, saudara. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, Allah kita setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.